Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit, lantai 38. Pernah pengalaman kejadian abnormal itu nggak? Kakak Rizka Bukan pilotnya ya? Pilotnya gak normal tuh. kayaknya dia normal gitu. Dia bilang mukanya waduh gak normal gitu. Coba dari yang mukanya normal dulu. Iya. Iya lagi. Oke. Saya nahan ketawa dari tadi. Mau ketawa lepas takut pencitraannya hilang tadi. Jadi perutnya agak. Iya. Jadi gini. Ya udah lanjut lah ya. Lanjut. Tapi sebelumnya ini kita mostly bicara di Indonesia ya. Kalau secara general aviation yang kayak tadi sih nggak ada sih ya. As long punya duit, lu bisa sekolah pilot. Ya. Itu kalau secara umum. Tapi kalau kita di Indonesia ya itu tadi tahapannya seperti itu. Saya pikir mungkin bisa saya katakan masih peninggalan zaman dulu kali ya. Kita orang Indonesia yang serba harus tertata rapi kayak gitu-gitu. Tapi kalau secara general aviation worldwide kita nggak perlu kayak gitu. Kita as long punya duit bisa sekolah pilot. Tapi belum tentu keterima di maskapai. Gitu. Nah, kalau yang kayak kita di Indonesia lebih mudah diterima maskapai karena tahapannya udah ada. Jadi lebih kayak apa ya, penjurusan lah ya. Jadi semuanya itu ada tahapnya. Nah, terus kalau kita udah lulus dari sekolah pilot, cap pilot udah di kita, udah punya. I'm pilot, I have license gitu ya, tapi belum tentu kerja. Berarti pilot yang nganggur juga ada gitu. Sekarang ini ada 2000-an loh. Ini saya bongkar di sini nggak apa-apa. 2000-an, artinya ya saya sih berharap ini petinggi kita nonton, mereka lihat ke situ. Tapi kita juga realize dengan kondisi pandemi kita ya nggak bisa berbuat banyak ya. Tapi artinya kedepannya setelah pandemi harapannya itu bisa lebih baik lah. Oke, amin. Nah tapi itu kita belum tentu dapat pekerjaan di maskapai. Tapi bukan hanya maskapai ya, pekerjaan pilot tuh banyak. Jadi kayak misalnya pilot-pilot yang kayak saya sebut perusahaan adalah kayak yang punya perkebunan, dia butuh siram pupuk. Itu juga pekerjaan gitu, bukan hanya maskapai penerbangan komersial, tapi banyak lah pekerjaan pilot. Nah, yang tadi Kang Amar bilang, Kang Amar bilang ada 6 bulan sekali, iya. Kamar. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngelanjutin, ya karirnya stop di situ. Ya. Jadi bisa dibilang pilot itu umurnya 6 bulan sekali. Karirnya kita stop di situ cek situ. kesehatan juga, semuanya kita dicek. Jadi bukan sebatas kita recurrent, requalified, tapi ya kalau nggak lulus ya stop di situ. Stop di situ. Udah kelar gitu. Dan sebulan sekali pun ada namanya mandatory training yang harus kita penuhi, yang harus kita update gitu. Apa yang terbaru dari dunia penerbangan kita harus update di situ. Status pilotnya tetap pilot, kan dia punya license. Iya. Nggak dicabut, tapi nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa kerja lagi gitu ya. Beda sama dokter kan, dokter bisa sampai seumur di hidup dia gitu. Kecuali kalau dia mungkin tengah jalan ada malpraktek ya, dia dicabut license-nya. Kalau kita setiap 6 bulan sekali umur kita di situ. Dokter juga ada itu. Jadi mendingan punya menantu pilot apa menantu dokter ya kalau menantu pengusaha. Ya nggak sih? Kayak dia pengusaha. Apa aja diusahain? Pokoknya harus bisa gitu kan. Nah, kalau apa namanya? Kayak pegawai negeri gitu kan, tuh kan cuman boleh punya istri satu. Kok ini diam semua? Kenapa jadi nanya istri ya? Nah, terus apa pertanyaannya belum selesai nih? Pertanyaannya belum selesai. Pengen jawab tapi takut salah. Kalau pilot nggak ada syarat itu ya? No ya. Kebetulan kalau di silakan itu ada boleh yang itu yang paling berat tuh, boleh buat ngelempar.
Kalau di hati-hati nih. Ya. Krusial. Jawab dengan diplomatis nih. Oh iya. Nggak, ini beneran, ini serius. Soalnya serius. banyak banget orang nih ya yang beranggapan, pilot, playboy gitu, pasti banyak yang suka, banyak yang godain. Udah tau lah pasti. Tinggal pilotnya juga tapi itu ya. Nah, itu gimana begitu? Yang pasti kalau diukur dari perusahaan yang sekarang. So, serius liatin ya. Gue liatin. Liatin yuk. Mungkin kalau di perusahaan sekarang tuh nggak ada peraturan yang dimana harus punya istri satu gitu, nggak ada sih. Cuman nanti jatuhnya isi yang didaftarkan di perusahaan itu yang berhubungan dengan asuransinya gitu. Nah, takutnya kalau kita punya istri lebih dari satu, kok didaftarkan, saya enggak. Nah, takutnya pas lagi sakit kan, kok saya dapat asuransi, enggak gitu. Jadi itu. Jawabannya wise sekali. Luar biasa. Luar biasa. Penuh kehati-hatian. Iya. Menerapkan prinsip. Kalau dari hukum itu tidak bisa dituntut jawaban nggak bisa. Betul. Iya. Aman lah begitu kira-kira ya. Itu banyak silaturahmi banyak sharing sama Kariska kan sarjana hukum kan. Oh iya. Soal hukum kayak Kak gua gimana? Dikit lagi perutnya six pack dari tadi. Pencitraan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau dari aturan sih nggak ada, kita boleh. Mengenai gosip itu tadi gimana emang? Gosip. Digilai perempuan gitu, terus pilot keren. Mungkin itu jawabannya gitu. Kak Kariska duluan kayaknya, yang lebih berpengalaman. Pengalaman ya? Enggak sih. Pengalaman harus yang jujur ya. Jujur ya? Enggak gini. Kalau bilang pilot digodai enggak ya. Tapi memang kita godain. Lo enggak? Omongan yang keluar secara spontan itu nyata dari hati. Ya. Ini nggak bakal diedit. Nggak bakal diedit ya? Wah, ini makin bahaya nih. Jadi kalau digodain sih enggak, tapi secara pada umumnya di Indonesia nih memang kita masih tergila-gila dengan sesuatu yang berseragam. Iya. Ya, memang berseragam itu. Film Jepang. Iya. Sesuka dengan sesuatu yang berseragam gitu kan. Jadi bikin film pakai seragam gitu. Pasti beda deh. Ini mungkin satu frekuensi kayaknya nih. Oke. Ya itu tadi, godaan itu tadi seperti tadi yang lo bilang tuh, orang Indonesia tuh masih tergila-gila dengan seragam. Yang pakai seragam gitu kan. Tapi kalau secara hari-hari ya, kita bicara hari-hari nih. Sebenarnya sih nggak ada sih godaan yang langsung. Oh, maksudnya? Yang kayak ngedekatin gitu nggak ada. Oh gitu, Mas. Iya. Sebenarnya kadang-kadang ini saya boleh cerita ya. Kadang-kadang kalau pernah dengar pengalaman atau dengar cerita pilot kayak gitu, ditelusurin lagi deh. Ditelusurin lagi gimana sih ceritanya gitu sampai bisa kejadian seperti itu. Itu pasti ada pihak-pihak yang memicu gitu loh, nggak sekedar godaan. Kalau godaan saya sih nggak ada ya. Lu juga nggak ada kan? Coba kalau lu diem aja, nggak ngegodain pramugari, nggak ngegodain penumpang, pasti nggak akan tergoda. Berarti orang mau ngegodain takut juga. Takut juga gitu. Jadi kembali ke orangnya gitu. Orangnya bisa ngeredam apa enggak? Gitu. Bijaksana sekali jawabannya. Jadi siap safety first. Safety first. Jadi nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau bilang godaan nggak ada. Semua pekerjaan saya rasa kayak gitu. Iya. Iya sih ya. Cuman kan itu tadi justru karena pilot itu sebetulnya sama vokalis. Vokalis gitu. band ya. Iya, sama vokalis band. Iya kan? Sayangnya dulu main kabel sih. Nggak bisa gue umpamain sih. Ada band legendaris lah ya gitu kan. Legend. Gue termasuk salah satu fansnya gitu. Dia waktu itu kita lagi ada event gitu kan, terus dia naik di stage gitu kan, dia auranya nyanyi keluar. Tuh kayaknya ngiler sampai wah pokoknya gitu kan. Buka baju gitu. Pas gitu ya? udah kelar,
kita makan bareng gitu. Males gitu. Pengen dimakan. Udah. Oh enggak gitu. Salah maaf. Biarin curhat dulu. Oh iya, Kita dengerin siap, curhat dulu. maaf. Curhat lagi curhat nih, kita dengerin. Jangan lu timpalin, jangan lu timpal biar keluar Udah gitu. semua. Oh iya, biar keluar semua. Ini kayaknya belum ada di episode manapun, biar Iya, keluar. belum ada. Nah. Seorang host Terus. yang mengeluarkan Iya, semua. terus. Gitu keringetnya bau. Tapi kalau Akhirnya nggak jadi godain sih, tadinya pengen juga sih gitu. tapi biasanya kalau keringet bau itu dia punya karakter. Mestinya baunya itu dicium dulu. Oh, karakternya kayak gini. Nah, di situlah kita bisa tahu karakter apa sih. Karakter dari bau badan gua nggak ngerti. Nggak habis pikir gua. Karakter dari bau badan. Karakternya males mandi gitu ya. Berarti udah gondrong banget tuh ya itu ya. Oh iya. Wah, jangan nyebut itu nanti ketahuan. Oh iya. Terus cut. Ya, jadi ini Oke. Tarik napas. Tarik nafas, keluarkan semuanya, Mbak. Enggak apa-apa tuh. Lewat belakang. ya tolong, Yes, tolong semuanya dipandu mas. Ya, tolong baca. Pertanyaan berikutnya apa coba? Kucing apa yang bunyinya guk-guk? Ku tahu gua. Apa? Kucing tai dia tapi diselingkuhi. Kan jadi gugup. Oh iya. Bisa juga. Kan sih gugup banget kan. Guguk banget ya. Udah cinta terus selingkuhin kan gugup banget tuh orang. Iya. Sebentar, kalau jawabannya yang benar apa? Kucing yang dikasih nama anjing. Gila, nggak penting. Anjing udah kasih nama kucing. Kebalik. Nggak penting. Cut. Nggak pantas nih. Enggak ya? Nggak pantas. Oh iya. Balik lagi. Canda marah. Ini lagi ngomongin tentang godaan pilot gitu. Nah, udah terus balik lagi nih sekarang. Nah, sekarang kita ngomongin Born to Fly. Oke. Born to Fly. Indonesia. Iya. Langsung. Itu sering banget dengar. Yang ini harus naik, Mbak. Kalau pas Indonesia harus naik gitu semua. Oh gitu. Iya. Kayak yang di Jumanji gitu. Iya. The Rock. Born to Fly. The Rock. Kayak The Rock Dwayne gitu. Johnson. Oke. Dwayne Johnson. Itu apa itu? Suatu makanan. Sebenarnya itu acara ya, bisa dibilang acara. Jadi kita bikin acara yang bisa bikin orang terbang. Semua orang pengen dong, anak-anak kecil pengen jadi pilot. Terus ada yang udah jadi kerja apapun itu, bahkan ada udah dokter nih, udah profesi kan. Gue pengen udah jadi dokter nih, tapi gue pengen jadi pilot, pengen ngerasain terbang bawa pesawat. Gimana bisa nggak? Di tempat kita bisa nih. Nah, di situ kita kemas seakan-akan seperti sekolah pilot. Seakan-akan. Okay. Terus nanti ada proses seakan-akan dia bawa pesawat di maskapai. Tapi bisa posting di Instagram dong. Iya, tapi bukan seakan-akan hanya berimajinasi ya, tapi dia benar-benar bawa. Serius? Simulator yang dipakai di flying school. Simulator yang dipakai di maskapai. Terbang pesawat yang benar-benar terbang. Oke. Betul. Jadi kita create acara ini supaya orang-orang yang punya mimpi bisa terbang beneran. Tunggu, ini jadi acara. Orang harus daftar, terus tidak ada kriteria. Jadi siapapun pengen terbang. Termasuk teman-teman, mohon maaf, teman-teman disabilitas. Wow, oke, boleh. Ya, boleh. Ya. Teman-teman disabilitas, kita pengen bawa mereka terbang. Karena banyak yang menjatuhkan mimpi mereka untuk terbang. Kita pengen semua bisa terbang. That's nice. Tapi tentunya diawasin sama kita yang ini itu ya, bukan. Nanti, jadi acara ini habis daftar ada training. Ya. Dan itu kita kemas dalam cuma beberapa hari. Intinya sih sebenarnya kalau apa sih yang di training itu? Kita cuma safety briefing dengan how to operate secara general. Itu aja. Jadi kita nggak akan secara teknis bikin mereka pusing, enggak. Jadi biar mereka ngerasain jadi pilot tuh gini loh. Sensasinya. Seru banget. Pakai seragam nggak? Iya dong. Pakai dong. Keren. Biar kelihatan gipil beneran ya. Gila pilot. Tapi mahal nggak? Mahal banget. Oh enggak ya? Jangan ngomong harga deh.
Karena kalau kita bicara terbang, nggak ada yang murah. Terbang itu nggak murah, nggak mudah. Tapi kita mau kemas semudah mungkin, semurah mungkin. Jadi siapapun bisa terjangkau dengan kondisi negara kita, saya bilang. Dengan kondisi negara kita bisa terjangkau. Yang pasti kita bisa dibuktikan bahwa kalau dibandingkan dengan bersekolah langsung, ya pasti kita akan bersaing. Jadi ini intinya bisa merealisasikan mimpi yang tidak mungkin. Betul. Gitu. Jadi disinilah tempatnya di Born to Fly Indonesia ini. Dan itu pun bukan cuma sekedar buat siapapun yang punya mimpi ya, tapi buat teman-teman yang sudah punya license, sudah terbang di maskapai, dia rindu terbang pesawat kecil, bisa di tempat kita. Bisa, seru. Kayak gitu. Jadi siapapun itu. Gitu. Dan yang paling bisa tuh. Bisa. Yang paling spesial, kita lagi ngerancang, cuman memang belum ketemu rumusnya ya. Kita lagi ngerancang gimana caranya biar teman-teman yang tidak mampu bayar, benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, jauh dari mampu, bisa tetap ikut. That's very sweet. Nanti we can talk about it. Nah itu nah di sini nih tadi mungkin salah satu bagian kenapa kalian berdua ini menjadi pilot yang handal. Ada attitude. Gitu ya? Baru mau muka lu sok cool gitu, Mar. Ini mau kentut nih. Tunggu ya. Nggak bisa dipuji anaknya. Asik. Nggak bisa. Puji dikit pecah palanya. Kalau pecah langsung keluar semua. Tuh kan dipikirin kan. Musiknya apa nih kalau gitu? Ku mau nangis lagi. Oke, jadi itu kenapa itu tuh dari mana sih lo bisa ada ide kreatif gitu? Itu kan ide kreatif sebenarnya muncul gitu aja ya. Muncul gitu aja karena emang kita juga kan terbang bukan cuman ke kota-kota besar. Kita terbang ke kota-kota kecil. Bahkan saya pun besar di kota sedikit besar lah ya. Sedikit besar, tapi masih kecil lah dibanding yang lain-lain. Dibanding kotanya dia. Oh iya. Untuk menggapai itu tuh susah dan kita nggak tahu caranya. Ya. Nah sekarang dengan ada media sosial, dengan adanya fasilitas, terus kita bisa menyediakan itu, kenapa enggak sih kita kasih jalan buat teman-teman yang punya mimpi seperti itu? Ya, karena kan lu juga udah pernah gagal, kesel banget gitu gagal, ya kan? Tahu rasanya gimana jadi? Gitu. Gimana rasanya gagal? Pernah? Sudah biasa ya gagal itu. Sudah biasa. Sudah biasa. Ditipu miliarannya udah biasa. Biasa aja gitu. Wah, nanti nggak boleh pulang aja tiba-tiba kan? Karena ditipu. Pernah ya ditipu ya? Sering banget. Tampangnya polos soalnya. Oke. Nah sekarang gimana menurut sekedar ini aja. Sekarang ini kan masa pandemi nih. Tapi kan kelihatannya udah getting better lah. Gitu. Jadi kira-kira ada terawangan apa nih di? Wah, saya merawang. Ada Falak. Falak datang. Dia takut loh mau begitu-gituan beneran. Dia takut begitu-gituan. Sok-sok berani. Ya kira-kira mungkinkah teman-teman nih yang ada sekitar 2.000 itu Indonesia sih nggak akan sudah mulai mau terbang lagi atau gimana? Indonesia sih nggak akan kehabisan transportasi penerbangan ya. Demografinya luar biasa, pulau-pulau dan sekarang investor masuk ke pulau-pulau kecil yang kita tetap butuh penerbangan. Dan yang pasti juga kan manusia regenerasi kan, ada yang tua terus nanti dia pensiun, kita pun naik gitu. Jadi yang pasti mudah-mudahan akan lebih baik ke depannya ya. Ini kan namanya juga badai pasti berlalu kalau kata Om Lise kan. Jadinya bersabar-sabarlah dan tetap semangat. Rambutnya masih digini. Kayak Superman kan, Clark Kent. Jadi tetap lah untuk menjadi pilot itu tetap satu profesi yang kalau mau jadi pilot semangat lah jadi pilot. Bahkan kalau orang bilang teknologi semakin canggih, pilot suatu saat nggak akan dibutuhkan, kayaknya nggak. Jauh dari itu. Sempat mau nanya gitu tuh soalnya karena ada. Jauh dari itu karena gini,
teknologi secanggih apapun tetap butuh kita sebagai manusia yang Betul. mengoperasikan itu. Otak kita sama otak komputer jauh, jauh banget. Kita punya ini soalnya. Ya, itu dia. Oke, airplane maybe dia bisa dengan automation, tapi pilot is a soul of the airplane. Yes. Right. Tetap. Jadi manusia tetap akan ada di pesawat. Oke, benar. Dan satu lagi, nggak pernah takut ya? Nggak takut ya? Untuk? Takut ya. Terbang. Waduh. Pernah nggak sih ngerasa gue nggak enak nih, gue kok Ya, pernah lah pasti. Iya, kalau takut pasti kan itu udah Manusia, dasar, ya. manusia pasti punya rasa takut. Orang yang takut. Takut. Orang yang nggak takut malah itu bahaya sebetulnya. Oke. Jadi kita pun kalau misalnya merasa nih ada namanya fatigue management. Jadi di situ kita di training kalau kita merasa nggak ada takut-takutnya, kita harus istirahat malah. Istirahat. Oh, justru nggak normal gitu. Jadi kalau kita ada cuaca jelek terus ada bablas saja, wah mending kita istirahat deh. Itu udah membahayain banyak orang gitu. Jadi takut itu perlu gitu buat kita lebih waspada, kita bisa lebih meningkatkan SA ya. Ya. Situational awareness. Oke. Jadi itu harus banget. Kita tuh aware sama situasi yang ada di sekitar kita. Tapi kita jangan takut yang bukan takut yang ketakutan ya, bukan juga gitu jadinya ya. Bukan Cool gitu kan. Takutnya yang cool gitu ya. Iya. Gimana? Gimana? Iya, biasanya gue kacamata hitam nggak tahu, begitu udah takut banget gitu. Pas kopilotnya keluar kaki gemeteran. Kamu keluar dulu. Gemeteran ya? Enggak gitu. Jadi maksudnya kita harus manage takut kita harus kita atasi gitu dengan apa ya, kita mungkin dengan kalau kan saya agamais banget ya, berzikir gitu kan. Berzikir, berdoa, terus tarik napas dalam, tenangkan pikiran, itu salah satu cara gitu. Itu serius deh. Kakak Risa bisa beda lagi gitu. Itu beneran. Tapi kenapa mesti tarik napas? Gue perasaan kalau berdoa nggak tarik napas dalam. Tapi artinya gini, dengan kita takut, kita jadi lebih banyak memperhitungkan. Itu. Kita jadi lebih banyak mempertimbangkan. Betul. Bukan lebih lama, tapi lebih banyak ya. Kalau lebih lama, ya nggak tepat. Tapi dengan lebih banyak mempertimbangkan gitu, kita akan tahu, aduh gue takut ya. Salah satu contoh yang kecil banget. Kalau gue tebus nih awan tebal, keluarga gue, nauzubillah min dzalik, tinggal terima nama gue doang nih, jangan deh gitu. Jadi bukan hanya sekedar nginget penumpang, tapi dengan takut itu akan ingat keluarga, dengan segala macam itu bikin kita lebih aware sama situasi. Ya di situ tuh ada feeling juga kali ya. Kalau apa lu apa namanya close runway, betul kan, nggak bisa mendarat, harus muter dulu. Itu berarti feeling juga apa skill apa tuh? Data. Kita ngumpulin data. Maksudnya? Jadi kayak misalnya cuaca buruk nih ya, kan kita itu cuaca buruk ada forecast dari BMKG. Di Indonesia BMKG namanya ya. Nah dari BMKG itu kita selalu minta data yang update, bahkan per menit ya, kadang-kadang gue suka denger 5 menit lagi minta lagi 5 menit. Padahal si cuaca itu kan memang kita nggak bisa prediksi, tapi ada yang namanya perkiraan forecast dari BMKG. Dengan data itu kita bisa tahu trennya seperti apa, kan bagaimana. Terus dari bawah, dari si landasan kita minta data dari ATC, gimana kondisi di bawah segala macam. Jadi bukan serta-merta kita, sekian lagi kita bisa landing, enggak gitu. Jadi dengan data itu kita kumpulin, kita hitung hitung secara bahasa ya. Kita hitung segala macam, masuk baru kita masuk. Jadi enggak serta-merta bisa enggak gitu, enggak. Jadi ada data. Oke, ini seru banget nih, bisa berhari-hari nih ngobrolnya kita. Keren kan? Kak Teki dulu Kak. Kak Teki? Yoi. Coba nanti bisa dilihat di Instagramnya beliau. Terima kasih Kak Teki. Apalagi ya teka-tekinya ya. Aduh. Apa ya? Ya udah dari gue. Oke, pohon apa yang nggak bisa dibakar? Pohon nggak apa? Bisa kebakar. Nggak bisa kebakar? Ya. Pohon beringin. Salah. Pohon basah. Oke. Kalau basahin pakai bensin? Basahin pakai bensin gimana? Dia nanya. Enggak, kita tutup aja acara sampai di sini. Anyway, gila seru banget. Kita masih akan ngobrol lagi nih ntar
benar ya. Makasih banget Terima kasih, sama Rizka, Mbak Dina. sama Cia yang lagi nungguin di situ. Bukan nungguin, dijaga-jagain. Dijagain, Salah ngomong kata bener. pulang. Catat sama dia di Thank situ. you. Catat Salah sama dia. salah kata nggak pulang nih. Wow, cincang. Makasih banget tadi sharingnya, pengalaman dan lain-lain. Mudah-mudahan juga berguna, bisa menginspirasi dan menghibur tentunya dengan yang gagal jadi vokalis. It was really fun. Thank you so much. Thank you so much, Mbak Dina. Lagi Buat semangat teman-teman. terus. Saya Dina Carol dari Lantai 38 signing off. Jangan lupa like and subscribe. Cie, standar Yeah. banget nggak sih? Oh, Iya dong, iya harus dong, dong. harus dong. Jangan lupa ya. Makasih. Beneran itu harus ya. Thank you. Bye. Thank you.